Cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fastabiqul khairat. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah ya rekan-rekan pemuda cabang Banyumanik, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam Barak Iman ya, episode kedua yang insya Allah sudah hadir di tengah kita ya, narasumber yang sangat kita nantikan untuk ilmunya dan juga sharing-sharing untuk menambah wawasan dan juga kejamahan kita ya. Salam tak lupa kita salamkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita selalu dapat ikuti sunnah-sunnah beliau dan diambil sebagai umatnya di yaumil kiamah kelak, amin. Ya, mari kita buka ya, jadi dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit tilawah nih dari Mas Abdul agar dapat menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Monggo Mas Abdul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair dari Abdul ya, sudah membacakan tilawahnya. Semoga menambah keberkahan pada malam hari ini.
Ya, selamat datang ke Sugeng Rawuh, Mas. Ini Mas apa Ustadz panggilnya? Bapak. Komandan. Komandan ya. Dan ya. Ini kajian kokam ya. Ya beginilah ya pemuda dan kokam dari Banyumanik ya. Alhamdulillah kita berusaha menginisiasi kembali. Ya mungkin periodenya baru berjalan 1 tahun ya, tapi kita baru mulai melangkah. Ya mungkin perkenalan juga, saya Farhan dan ini Mas Zikrin sebagai ketua pemuda cabang Muhammadiyah Banyumanik. Ada Pak Yudi senior kita, ada Mas Indra dan kokamnya, ada Mas Burhan dan juga ada Mas Amro. Ya semoga banyak kita terus istiqomah nih, dapat menjalankan kajiannya, menjalankan rapat rutinnya ya, dan tentunya juga kita lebih bersemangat lagi. Dan semoga dengan dan di malam hari ini ya, dengan kita mulai mengaji lagi di Barak Iman bersama Mas Yuliansyah ya, Bapak Yuliansyah, insyaallah dapat menambah semangat dan juga giroh kita untuk terus bergerak sebagai pemuda Muhammadiyah. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Gayam Sari sampai Banyumanik, mohon maaf. Mas Ketua, Mas Didrillah, Humpis. Nah ketemu Mas ya, waktu jaringan sakit saya jenguk sama Mas Ketua dan sekretaris Mas Harun dan Mas Rito. Waktu itu rumah sakit sini Banyumanik. Semoga lekas rehat bisa kembali ke kondisi yang semula. Mas Sekretaris Mas Farhan ya, baru kenal Mas. Kemudian Pak Yudis sering ketemu, dan Indra, Mas Burhan, dan Ustaz Abdul ya. Alhamdulillah pada malam hari ini yang tajuk dari kajian pemuda dan kokam ya, yang saya tertarik itu Barak Iman. Singkatannya apa jadi? Yang inisiatif siapa ya? Bagus namanya. Mesti singkatannya ya? Oh masih ada. Barak Iman. Singkatan. Singkatan enggak itu? Enggak. Bukan akronim, bukan? Bukan, ide aja. Ide. Barak Iman. Barak kan kesannya asrama TNI gitu ya. Ya, karena yang memberi ide itu dari Kokam. Masya Allah. Ya, semoga kita yang hadir di sini diberikan kesehatan, kemuliaan, dan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat kita yang baik untuk mensiarkan dakwah, utamanya dakwah di kepemudaan Muhammadiyah, khususnya di cabang Banyumanik. Sebelum kita mulai, saya ingin komentar dulu. Kajian ini baru berjalan berapa? 2 kali. 2 ini. Iya. Yang pertama kalau nggak salah ayahnya Pak Yudi. Saja ini kokam kota Semarang keduluan karena kokam Banyumanik. Saya dari awal, dari program saya awal waktu habis musda itu ada program yang belum berjalan. Ini kajian kokam bulanan. Dan alhamdulillah ini ya bukan ini sebagai bentuk kecemburuan yang positif. Wis didahului Banyumanik bagus. Saya sangat support sekali ketika melihat flyer pengelolaan kokam pemuda ini luar biasa. Karena jarang-jarang ya pemuda kota Semarang mengadakan kajian itu. Terakhir itu dikonsep dalam bentuk bareng-bareng sama AMM. Yaitu Mas Hano dan Mbak Prasasti dan juga dari IMM dan IPM juga bergabung namun belum maksimal. Semoga miwiti atau mulai itu sebetulnya gampang. Saya nganal ibu pas menjaga keistiqomahannya.
Tapi yang namanya babat alas itu juga nggak gampang juga. Walaupun pertama ada yang dari perempuan dan Ada dua. dari ada Perwakilan warga. warga tidak apa-apa. Memang saya tuh baru masuk gang sini 2 kali Mas. Saya kan juga job sampingan saya itu saya ngojek mobil Mas. Dulu waktu aktif ya, belum aktif di pemuda. Pernah ngantar sampai sini. Ini tahun berapa ada di masjid ini? Lama. Udah lama ya, Iya, tapi iya. belum kelihatan. Dari Tapi aku saya SMP. kok ini pernah mlebu gini gitu, gang sini, gang sahabat saya nggak asing, karena saya dulu kuliah di sini juga. Iya. Jadi sedikit banyak saya hafal lah daerah sini, daerah Tanjung Sari sampai ke apa sekitar Meja, insya Allah gang-gang kecilnya saya hafal. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada suri dan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat ini terus bersambung untuk keluarga, sahabat, pengikutnya. Insya Allah kita semua yang di sini yang setia dan istiqomah untuk ikut ajaran beliau hingga zaman ini berakhir. Baik para kakanda, ayunda kalau ada, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari awal saya dihubungi dan Indra sebetulnya sudah dibahas di grup play topik PDPM, namun gak ada yang respon. Mas Harno biasanya kalau seperti ini langsung menuju ke yang membidangi bidang dakwah, Mas Ustadz Burhan. Beliau pertimbangannya, aduhan Mas kos Semarang Barat bar Isa kuwi rampung 1950. Betul ya. Tadi saya alhamdulillah kenapa saya berani mengiyakan, karena dari Peterongan paling bukan 10 menit. Saya habis dari sana juga ada tahsin di sana, menerima tawaran di masjid. Tadi saya nggak berani mengiyakan, saya lempar lagi ke Mas Harno. Tiba kenal sini sih Mas, gantian gue. Ya atas izin beliau, insya Allah kita sharing bareng. Bukan berarti saya di depan sini lebih pinter enggak. Saya yakin teman-teman ini pasti lebih banyak di atas saya. Cuma di momen ini saya diberi kesempatan untuk memulai diskusi. Baik, kakanda yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, judul yang kami ambil tematik saja terkait bukan pemuda biasa. Terus setelah pemuda biasa berarti pemuda biasa. luar biasa. Ini perlu kita tanamkan dalam mindset kita. Kenapa kok kita harus mengkaji satu judul yang tematik ini? Artinya ketika kita mulai ngaji saya jadikan kepanjangan dari ngatur jiwa. Betul Mas ya? Apa ngatur jiwa itu Mas? Jadi ketika kita sudah hadir di majelis ini, harusnya bisa menata hati. Niat sekomah ki bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah, berangkat untuk hadir di salah satu taman-taman surganya Allah. Itulah kenapa kalau orang kajian Mas rata-rata ngantuk. Karena taman surga, kita bayangkan taman cedak ini Tirto Agung lah ya. Sejuk, ombo, layeh-layeh, mabrek, apalagi anginnya semilir di bawah pohon durian yang sudah mau matang. Nah, itulah kenapa ketika kita hadir di sebuah majelis akan datang yang namanya sakinah, ketenangan pasti. Nek wong datang ngaji ra tenang, maka perlu dipertanyakan niat dia datang ngaji. Namun ada satu riwayat menyatakan ketika ada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, namun dia tidur ngantuk, tetap dapat ketenangan, keberkahan itu. Itulah positifnya. Kalah menang, loro sehat, teko pengajian. Kalah menang, loro sehat, datang rapat pleno PJP. Begitu seharusnya gitu. Karena saya pribadi diajarkan sama ayahanda dari cabang, dari daerah. Nek ora loro parah Mas, usahakan tetap dikorapat. Siapa yang di sini bukan tidak ada ya? Loro sithik, aku meriang lah, dan sampai pagi kokam, itu dia kuat, tetap. Jangan sampai seperti itu. Siapa tahu ketika kita hadir pas sakit itu meriang, katakanlah bindeng, dengan niat minum air putih hangat, bismillah, teko rapat, mari, bisa jadi sembuh. Karena kita hadir untuk memikirkan umat. Itulah ada sebuah
ungkapan atau pernyataannya. Insya Allah kita sering dengar ini. Kecil dimanja, kemudian dari pernyataannya kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini nak tenan ini. Enak nih. Kecil dimanja, muda foya-foya. Ya, saya mensoroti ya bagian muda foya-foya ini. Apa iya kita sebagai pemuda, kalau dalam ADART-nya pemuda itu kan maksimal 40 tahun. Ya, saya alhamdulillah belum. Jadi saya pantas masuk PIMHAR di PDPN Kota Semarang. Jadi masih muda, walaupun anaknya wis telu. Ini guyonan sebagian orang atau sebagian pemuda. Yang perlu kita soroti adalah bagian muda itu foya-foya. Kok yo iso? Bagaimana bisa kita foya-foya? Niat tujuan kita untuk masuk surga. Nah dipikir yo angel. Bekale opo nek foya-foya. Maka yang perlu kita perhatikan. Kenapa saya ambil judul ini? Supaya kita lebih paham bahwa pemuda itu cikal bakal dari apa? Kesuksesan sebuah lingkup. Kita katakanlah di cabang Banyuwangi ini. Kalau jenengan tidak bergerak ini, kasihan ayahanda, kasihan ibunda. Saya yakin masih banyak kader yang perlu dicari. Mas Digrila. Saya yakin Banyuwangi ini luas. Kalau saya lihat di perkembangan PCPM sekota Semarang itu yang aktif PM Sari, Banyumanik ya, kemudian Semarang Barat, mana lagi ya? Hanya 4 atau 5 sih, Genuk itu sudah mulai aktif. Jadi dengan kajian-kajian yang mungkin walaupun sebulan sekali, seperti ini malah sepekan sekali, ya syukur. Maka perlu kita galakkan di sini. Tidak boleh yang namanya putus asa, masih tidak. Jadi dengan inisiasi kajian hari pagi di Bayam Sari, Ustaz Abdullah dan Bu Abdullah yang mengawali, yang sampai sekarang itu sudah berjalan hampir ya kalau bisa dibilang bisa sampai 100 lah, maksimal orang bisa jemaah. Itu awalnya grup 2-3 orang. Namun Pak Sutri yang luar biasa ini istiqomah. Ya sama seperti ini, yang 4-5 orang terus tiap ahad diadakan tiap ahad, cuma libur di ahad kedua saja. Sampai sekarang sudah berjalan beberapa tahun, alhamdulillah banyak jemaah datang dari luar geng saya untuk hadir ke kajian ahad pagi. Dan ini menjadi cikal bakal ngaji itu wajib di Muhammadiyah. Jadi ngaji itu kalau kita definisikan bukan sekedar baca Quran. Ya, baca Quran itu banyak definisinya, ada tilawah, ada murotal, ada apalagi mujawad dan lain sebagainya. Jadi perlu kita siarkan lebih-lebih. Sekarang udah canggih sekali dengan medsos, dengan flyer, dengan begitu mudahnya kita share. Walaupun yang hadir baru segini, tidak masalah. Itu menjadi semangat kita untuk terus mensiarkan Muhammadiyah. Baik, kembali lagi ke ungkapan tadi. Kalau kita pikir hal yang mustahil ketika Syekh non foya-foya kok ingin masuk surga. Ya coba ini Mas Abdul di surah Al-Kahfi, dengan yang kaji tiap Kamis ya di tahsin tuh. Coba ayat keberapa yang membahas tentang pemuda itu, Mas? Ada yang tahu mungkin selain Mas Abdul? Jadi pemuda itu banyak disampaikan Allah melalui Qur'annya, melalui tokoh-tokohnya. Ada di surah Al-Kahfi. Dan ini yang menjadi saya bukan niat sombong. Satu dalil yang saya bawa ketika Jambore Kokam 2003 untuk pidato, alhamdulillah pakai dalil satu ayat ini, alhamdulillah juara 2 se-Jawa Tengah. Ya semoga ini bisa berlanjut. Ada surah Al-Kahfi, coba aja Mas Abdul tadi dibacakan. Ini menjadi pijakan kita bersama. Yang niatnya kita untuk hadir dalam majelis ini supaya bisa lebih memakmurkan masjid ini kan sudah di bawah naungan ranting Mas ya. Ranting apa coba? PCM ya, nggak PCM langsung.
dan sudah ikut berkali-kali di kegiatan kemasjidan ya Mas ya, Mas Indra, dan saya di LPMM juga, dan itu ini menjadi cikal bakal yang bagus. Kalau Banyuwangi itu udah berapa masjid di bawah naungan PCM? Yang resmi persyarikatan baru ini. Yang resmi yang sudah ada wakaf SK-nya ini. Harusnya lebih bisa dari ini, karena dimensinya Pak Kamlu itu kan juga beliau sendiri kan yang pegang. Iya, Tapi belum ya. belum Saya belum masyarakat itu. Iya. Pelan-pelan memang. Karena memang kalau kita membahas tentang kemasjidan nggak lepas dari namanya pemuda. Ada Mas Ida, ada Ustaz Abrol. Ini perlu memberdayakan pemuda. Baik, rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan tadi tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya salah. Karena kepemudaan itu harus banyak inovasi, banyak kreativitas. Kalau contoh kecil ini sih, kalau ngomongin di live ya, masukkan medsos ini kan apa ya cah nom sing ngoperasi di gini. Coba di sini yang sepuh ya Pak, yang di sini yang atas Kacau. Gak mungkin yang operator ini adminnya pasti ya minimal cah nom masih paham gadget. Gak mungkin live streaming siapa operator ini Pak Iki, Pak Deki, jarang sekali. Ini pentingnya pemuda dalam masjid, ya, pemuda dalam masjid. Maka salah satu kriteria masjid unggulan Muhammadiyah, jadi sebenarnya di LPM Jawa Tengah itu adalah memberdayakan remaja atau pemuda, dan ini menjadi penting sekali. Udah ketemu Mas Abdul? Al-Kahfi ayat? Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, salah satunya itu. Jadi kalau kita ringkas dari 110 ayat surah Al-Kahfi, sebagian kecil itu bercerita tentang 7 pemuda yang mempunyai prinsip kuat yang ideal untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah tidurkan mereka sepanjang 300 tahun ditambah 9 tahun. 309 tahun dalam hitungan Masehi. Dan ini menjadi ibrah yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa Allah menceritakan kisah-kisah 7 pemuda ini dalam satu surah yang kita disunahkan membacanya di malam Jumat dan hari Jumat. Satu dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah kita hafal semua ini. Hadis yang sangat masyhur, "Iqtanim khamsa qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah syababaka qabla haumik. Sadurunge dhewe tuwa iki pasti melewati yang namanya masa muda. Dari kita lahir, kan semuanya, kita lahir, kita merangkak, kemudian kita berdiri sampai ke balita, kemudian kita menjadi anak-anak, melewati masa remaja, pra-remaja, sampai pemuda yang maksimal 40 tahun itu kenapa Nabi diangkat sampai usia 40 tahun? Tidak ada ceritanya, ada hikmah di balik itu semua. Maka dia ke pemuda itu 40. Artinya kalau sudah 40 sakjane belum besar harus pemuda. Tapi kalau memang SDM-nya nggak ada, nah ini beda cerita. Saya pun mengalaminya. Tadi cabang jadi PCM juga, pleno PCM juga. Jadi kadang bingung saya sama teman-teman AMM di Gamsali, Fatma, Morteza. Udah ngaku kadang Mas, kadang Pak. Wis cakaramu saya bilang gitu. Kondisional kalau kita ada di ranah di Muhammadiyah ya panggil ayah, itu ada masalah, panggil ayah ya. Kalau si ngomong ini masih tidak apa-apa nanti ya. Jadi itu sebuah fleksibilitas. Manfaatkan waktu mudamu sebelum lewat masa tuamu.
Dan ini hadis yang masyhur sekali. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu muda kita. Artinya, kenapa saya ambil tema ini? Supaya kita paham teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak tokoh-tokoh yang pantas kita jadikan idola. Yang saat itu beliau-beliau mereka itu adalah seorang pemuda. Saya ambil contoh satu role model tokoh